Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama saya Mbah Roto mengulas kembali uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Bagaimanakah cara memulai belajar untuk mengenal Allah Ta'ala? Sebagaimana suatu hadis bahwasanya awal kemunculan agama Islam itu sangat asing dan akan kembali asing. Ini adalah hadis yang dibawakan Nabi terdahulu. Artinya kemunculan Islam itu akan kembali dianggapnya asing, karena agama itu bermula dari kenal akan Allah Ta'ala, ma'rifatullah. Kenapa sampai dianggapnya asing atau tabu atau tidak lazim atau tidak umum? Ini dikarenakan zamannya telah rusak akan beragama. Contohnya, dalam setiap agama itu pasti ada rukun syarat memeluk suatu agama. Sebagaimana agama Islam juga ada rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam itu ada 5, dimulai dari syahadat, kemudian dilanjut dengan sholat, kemudian puasa, zakat, kemudian ada haji. Begitu juga dengan rukun iman, itu pun ada 6. Begitu juga di agama-agama lain. Agama lain pun pasti ada rukun dan syarat untuk memeluk suatu agama. Sedangkan agama Islam itu sendiri adalah bermula kenal akan Tuhannya terlebih dahulu. Awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin ma'rifatullah. Ada juga di salah satu nadom sebuah kitab risalah, awal wajib insan ma'rifatullah ilal bihistikon. Awal-awal kewajiban manusia dalam beragama adalah mengenal Tuhannya terlebih dahulu. Bermakrifat, kenal akan Allah Ta'ala itu ada di dimensi mutlak, karena ilmunya sudah ilmu hakikat makrifat. Hanya saja jalannya yang diterangkan sebagai teori dalam pengetahuan. Jadi sebenarnya ilmu hakikat itu tidak ada ilmu teori, tidak ada ilmu kata-kata, apalagi ma'rifat. Ma'rifat itu berkekalan dalam beribadah. Yang ada teori itu disampaikan melalui ilmu tarekat, dan teorinya itu hanya membahas tentang bagaimana jalannya, caranya, adaptasinya dalam mengenal Allah Ta'ala. Ini yang disampaikan dalam ilmu tarekat. Kebanyakan orang hanya masih ada di ilmu syariat. Makanya ketika mendengarkan uraian-uraian tentang tarekat, hakikat ma'rifat itu kok rasanya seperti asing.
karena berbeda dimensi. Pelajaran orang awam umumnya itu pelajaran yang didapat oleh pengetahuan akal yang bersumber dari literasi, pengetahuan, belajar, sekolah, kuliah, dan sebagainya. Sedangkan ilmu hakikat ini didapatkan dari berguru dengan guru rohani. Yang ini dimensinya mutlak. Nah, sampai kapanpun pengetahuan hakikat yang bersifat muatan mutlak tidak mungkin bisa ditangkap begitu saja dengan sudut pandang relativitas pengetahuan dunia. Karena mutlak itu bertolak belakang dengan relatif. Jadi apapun yang keluar dari pengetahuan hakikat itu tidak mungkin mudah diterima dengan sudut pandang pengetahuan ilmu dunia. Nah, untuk menyikapinya ini ada beberapa hal. Yang pertama, kedepankan dulu dengan menggunakan kolbu. Jangan langsung mengedepankan dengan akal. Nah, inilah yang disebut mengaji. Mengaji itu menimba ilmu. Jadi mengaji itu bukan mencocokkan dengan apa pengetahuan yang sudah ada pada diri kita, sehingga kalau kita mendapati suatu ilmu baru kemudian cocok, dianggapnya cocok. Kemudian kalau tidak cocok, dianggapnya itu sesat, tidak cocok. Bukan begitu. Ilmu itu bertambah ketika kita tidak memiliki sebuah ilmu. Nah, bertambahnya ilmu itu, menerima ilmu baru itu namanya menimba ilmu. Jadi yang pertama itu mesti kita perhatikan dalam cara menimba ilmu. Jernihkan pikiran, jaga senantiasa kolbu kita, jaga kebersihan kolbu kita, jauhkan dari segala prasangka, kemudian tawadukan diri kita, merendahkan diri kita, rendah hati. Nah, itu baru minimal itu memasuk dulu ke dalam kolbu, tidak terhalang oleh dinding akal panca indera. Karena bagaimanapun juga manusia itu sudah memiliki pengetahuan panca indera ini yang menghalangi hijab akan nur yang masuk dalam kolbu. Jadi kedepankan dengan kolbu, bukan dengan akal panca indera. Karena kalau dengan akal panca indera maka akan muncul cocok logi. Kalau cocok kita ikut, kalau tidak cocok kita tidak ikut. Ini adalah ilmu hakikat yang hukumnya bukan cocok logi, tapi hanya yang ditunjuk, dikehendaki saja. Sebagaimana yang di Asyura 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nurun nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latadila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu nur atau ruh Al-Quran yang sebelumnya engkau tidak malah mengetahui apa itu nur iman dan nur kitab. Kemudian kami jadikan nur itu sebagai cahaya, sebagai petunjuk kepada sebagian di antara hamba-hambaku yang kami kehendaki dan menghendaki. Sesungguhnya itu merupakan jalan yang lurus bagi dirinya. Jadi pengetahuan hakikat nur atau ma'rifat ini bukan cocok logi, tapi hanya dikehendaki saja. Walaupun sebagian orang merasa yakin ini cocok, ini benar, tetapi kalau tidak dalam kehendaknya atau tidak menghendakinya, itu pun tidak akan bisa melewati prosesnya. Jadi itu ya cara belajar menimba ilmu hakikat ma'rifat. Sedangkan teorinya itu hanya full tentang tarekat atau metodologi beserta rukun dan syaratnya. Demikian, mudah-mudahan
bisa digunakan oleh semua pemirsa yang mendengarkan uraian-uraian taklim marifat. Ilahi anta maksudi warzuqa matlubi. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah, salam taklim marifat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.